Shalom, saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan. Hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 5-10. Begini firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai di sini firman Tuhan. Kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang menarik saat ini, yaitu saat Yesus menderita, saat Dia mau disalibkan. Ini yang diangkatkan oleh penulis Ibrani. Diangkatkan kembali bagaimana kisah Yesus yang menderita dengan sangat saat Dia mau disalibkan. Karena orang yang disalibkan bergantung di kayu salib. Dan itu sesungguhnya menakutkan bagi Yesus secara manusia. Dia takut, dia tahu bagaimana rasanya menderita di kayu salib. Sehingga di ayat yang ke-7, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Secara manusia dia menderita, secara manusia dia sangat menderita dengan apa yang akan dia terima. Mungkin kita juga pernah seperti Yesus, di mana kita sangat menderita dan kita berdoa dengan sungguh, tapi doa kita tidak terjawab. Ya, doa terdengar, tapi jawabannya seperti tidak apa yang kita harapkan. Mungkin seperti yang ada di dalam Markus 14 ayat 36, di mana ini yang menjadi introitus atau invokasio kita. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Jadi di saat ini, Yesus juga mengalami penderitaan yang dengan sangat, sehingga dengan ratap tangis dan keluhan ingatnya keluar seperti darah. Itu yang menunjukkan betapa dia sudah sangat takut untuk menghadapi penderitaan, terkhusus kematian di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa di antara kita berdoa dengan tangis, dengan ratap tangis, dengan keluhan, tak henti-hentinya kita berdoa. Tetapi yang kita inginkan, permintaan kita kepada Allah tetap tidak dijawab. Doa kita didengar, sama seperti Yesus, doanya didengar oleh Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, ini yang menjadi luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Aba. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Yesus tahu itu. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Penderitaan Yesus, walaupun dia sudah mendoakannya dengan ratap tangis dan keluhan, penderitaannya harus tetap berjalan. Penderitaan harus tetap berjalan. Tetapi walaupun penderitaannya harus tetap berjalan, kalau kita lihat di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7, kesalehannya, Yesus tetap saleh. Dan di ayat yang ke-8, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia tetap taat dalam penderitaannya, sekalipun ia adalah anak. Ya Aba, ya Bapa, aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus sendiri berkata seperti itu, tetapi Yesus tetap taat dari apa yang telah dideritanya. Kekasih Tuhan, mengapa Yesus bisa begitu taat? Sesuai dengan tema kita, Yesus tetap taat menjalani penderitaannya. Yang menjadi pertanyaannya, menjadi garis merahnya saat ini untuk kita di hari Minggu ini adalah, mengapa Yesus bisa begitu taat di dalam menjalani penderitaannya? Ternyata yang menjadi pokok garis merahnya bagi Yesus yang mungkin bisa kita renungkan adalah di ayat ke-5. Anakku engkau, tanda seru. Anakku engkau.
engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Berkali-kali, ada 2 kali Allah mengatakan ini, menyatakannya kepada Yesus bahwa anakku engkau. Jadi ada satu ketetapan dalam hati Yesus bahwa Bapakku adalah Bapa yang luar biasa. Aku adalah anak dari yang maha tinggi. Pemahaman Yesus dengan kata-kata itu, anakku engkau, itu menjadi penyadaran, menjadi kekuatan bagi Yesus untuk tetap menjalani apa yang menjadi jalannya. Walaupun itu penderitaan, Yesus tetap harus menjalaninya. Dan Yesus taat menjalaninya. Ternyata ini yang menjadikan Yesus taat dalam menjalani penderitaannya. Terkadang bagi kita saat ini, jangan-jangan, ini menjadi perenungan bagi kita, jangan-jangan dikala ada penderitaan yang luar biasa, kematian di depan mata, sakit penyakit, atau karena COVID-19 kita tidak bisa beribadah, atau jangan-jangan karena begitu banyak hal lainnya, kita patuh kepada Tuhan tapi toh kita ditipu orang lain. Kita taat kepada Tuhan tapi toh kenapa kita menderita. Kita patuh kepada Allah tetapi toh ekonomi kita semakin hancur. Kita patuh kepada Allah tetapi penderitaan kita semakin bertubi-tubi, di mana kita harus bekerja dari rumah, atau pekerjaan kita yang tertunda, atau kita diberhentikan dari kantor, atau begitu banyak macam lainnya. Terkadang kita dengan doa kita kepada Allah, tetapi doa kita seperti tidak pernah didengarkan oleh Tuhan. Atau kita ingin memiliki keturunan, atau kita ingin disembuhkan oleh Allah, atau kita ingin orang tua kita, ibunda tersayang, bapak tercinta, kita ingin Allah menyembuhkannya. Sekali saja Tuhan, ini permintaanku, setelah itu aku tidak akan meminta lain apapun lagi. Tapi ternyata doa kita memang didengar, tetapi tidak seperti apa yang kita harapkan. Atau jawabannya selalu tidak ada. Kekasih Tuhan, jangan-jangan itu disebabkan karena kita belum tahu dengan pasti kita ini anak Bapa yang Maha Kuasa. Atau bisa juga karena kita belum menyadarinya ke dalam hati kita yang paling dalam bahwa aku ini milik siapa? Kalau Yesus, dia sudah percaya dan dia sudah yakin itu. Anakku engkau kuperanakkan. Sama juga yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Yeremia 31 di ayat 33. Ini yang menjadi bacaan kita yang pertama. Yeremia 31 ayat yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Luar biasa. Saat ini di pasion yang ke-6, Allah menginginkan kita dalam firman Tuhan, kenallah Tuhan. Kenallah Tuhan dan catat dalam hati kita pribadi lepas pribadi, aku ini milik siapa sih sebenarnya? Dan tetapkan dalam hati, aku sesungguhnya adalah milik Allah. Aku adalah milik Allah. Sehingga dengan begitu segala penderitaan akan tetap dapat kita lewati dengan tetap berpendirian kepada Allah. Kenapa ini diangkatkan di Ibrani? Karena jemaat diaspora, yaitu di Ibrani ini, penulis Ibrani ini mengingatkan bahwa orang Yahudi pada saat itu sungguh-sungguh menderita. Dia menderita, dia tidak bisa berkumpul, dia sangat ditekan dan sangat tertekan. Sehingga ada juga beberapa orang yang kembali dalam hatinya, sudahlah, sangat menderita untuk menganut kekristenan, sangat menderita. Sudahlah kalau begitu, aku kembali saja ke agama yang lalu. Kembali ke agama Yahudi. Kembali dalam peraturan-peraturan Musa. Itu banyak penderitaan yang mereka alami, membuat mereka untuk, sudahlah, kalau untuk Kristus aku stop dulu. Aku akan kembali ke yang lain. Aku akan kembali ke agamaku yang lalu. Tapi kali ini diingatkan kembali bahwa
Yesus sudah menderita dan dia taat dalam penderitaannya untuk kita. Dengan begitu, kembali lagi diingatkan di ayat yang ke-9. Ia mencapai kesempurnaannya. Yesus telah mencapai kesempurnaannya. Dan Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Yesus kembali menjadi jalan keselamatan kita kepada Allah. Sebagaimana Yesus telah diselamatkan oleh Allah yang dia adalah anak. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah di ayat 10 menurut peraturan Melkisedek. Peraturan untuk menjadi imam menurut peraturan imam Melkisedek adalah dia adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Dia adalah orang yang penuh dengan kasih dan memiliki rasa empati. Ketiga sifat ini sudah menjadi ciri khas dan sifat dari Yesus itu sendiri. Di mana ada perempuan yang pendarahan 12 tahun, Yesus menyembuhkannya. Di mana ada orang yang kerasukan setan dan dia tinggal di lingkungan kuburan, dengan penuh kasih membebaskannya dari segala roh-roh jahat. Dan saudaraku yang terkasih, siapapun di antara kita yang saat ini sangat menderita, memiliki penderitaan karena kematian orang tua, karena anak yang meninggal, karena pekerjaan yang sudah dihentikan, atau karena ekonomi yang semakin menurun, atau karena kesehatan kita yang semakin lama semakin stres, atau karena perbuatan anak-anak kita membuat kita sebagai orang tua menjadi sudahlah, apalagi gunanya aku hidup dan yang lain sebagainya. Tapi kali ini diingatkan kembali, jika Yesus juga taat dalam penderitaannya, walaupun dia adalah anak Allah yang diperanakkan oleh Allah sendiri, mengapa kita tidak ikut juga taat dalam penderitaan kita? Karena kita juga adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang terkasih, kali ini jika Yesus patuh menjalani penderitaannya, patuh juga lah kita. Tapi apapun itu, aku percaya bahwa semua kita sudah mendoakan agar COVID ini pergi dari muka bumi. Tapi kenapa sudah lewat 1 tahun COVID ini selalu masih juga ada di dunia ini? Bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tapi jangan-jangan COVID-19 ini harus tetap memang ada di bumi ini. Dia harus tetap berjalan selama waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan selama COVID-19 ini ada, sebagaimanakah iman kita kepada Allah? Apakah kita akan terus beribadah kepada Allah dengan cara daring seperti ini, online? Ataukah kita akan juga mulai melupakan Allah dengan kesibukan-kesibukan kita sehari-hari? Menambah kesibukan, mencari pemasukan, tetapi melupakan Allah dan juga tidak menambahkan keimanan kita kepada Allah. Saudaraku, jika Yesus berdoa dan doanya didengarkan Allah, tapi harus tetap menderita, penderitaannya harus tetap dijalani untuk mencapai keselamatan. Sekarang saat ini COVID-19 masih ada di dalam dunia ini, berdampingan dengan kita, berdekatan, sangat dekat dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tetap beribadah kepada Allah? Apakah kita tetap akan berdoa kepada Allah? Atau kita akan mengatakan percuma berdoa? Saudaraku yang terkasih, terpujilah nama Tuhan dalam segala penderitaan kita. Dengan begitu, keselamatan akan menjadi milik kita. Tuhan memberkati.